Ya, saudara, perayaan Maulid Nabi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita sekarang berada di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk memaknai peringatan Maulid Nabi, kita akan berbincang dengan Bapak Fadlan Robani Garamatan, pengasuh Pondok Pesantren Nuar. Selamat pagi, Pak Fadlan. Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, kita sekarang memperingati perayaan Maulid Nabi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sekarang di tengah pandemi COVID-19. Tapi bagaimana kita tetap bisa memaknai peringatan Nabi Muhammad SAW ini di tahun ini di tengah pandemi COVID-19? Para pemirsa di mana saja berada, pertama yang harus dipahami oleh kita bahwa Allah di tengah-tengah perjalanan hidup manusia selalu memberi ujian. Dan ujian ini tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mencari tahu siapa sebenarnya beriman di antara orang-orang yang beriman di atas muka bumi. Maka ketika ujian Allah di tengah-tengah COVID-19, umat Islam Indonesia atau khususnya umat Nabi Muhammad SAW di suasana COVID-19 ini, umat Islam tetap saja menjaga imunitas tubuh badan, tapi terus menjaga imunitas iman dalam rangka membesarkan jiwa, menjaga raga atau badan untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikap, berperilaku, bertindak semuanya sesuai dengan koridor-koridor bagaimana yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika di tengah-tengah COVID-19, umat Islam tetap saja enjoy, happy, bahagia, tenang. Tapi ibadahnya tetap terlaksanakan, termasuk di dalam bulan Rabiul Awal seperti begini di tengah-tengah COVID, umat Islam tetap gembira, bahagia menyambut kehadiran bulan Rabiul Awal. Oleh karena hari ini tanggal 12 Rabiul Awal di tengah-tengah COVID-19, tetap saja umat Islam melaksanakan salawat kepada Rasulullah SAW sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Quran bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah beserta malaikat bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak saja Allah, tidak saja malaikat, seluruh alam semesta, termasuk makhluk-makhluk yang dikirim oleh Allah, baik itu makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, termasuk penyakit. Di bulan Rabiul Awal ini adalah energi untuk menaikkan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan ketika umat Islam, khususnya di tanah Indonesia, bersalawat kepada Rasulullah SAW di saat COVID-19 seperti begini, digerakkan dari hati, dari rumah, dari lingkungan, dari tengah-tengah masyarakat, dengan tetap menjaga peraturan atau ketentuan tentang bagaimana mencegah COVID dengan 3M tadi. Tetapi umat Islam tetap saja melaksanakan ini dengan memperhatikan nilai-nilai kesehatan agar salawat kita kepada Rasulullah terus berjalan, kesehatan kita terus berjalan sehingga hari-hari di bulan Rabiul Awal ini, bahkan di bulan-bulan lain, di malam-malam Jumat, di malam-malam Senin, di malam-malam Kamis, kita terus bagaimana bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya, Pak Fadlan. Dengan energi salawat, dengan setiap orang bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita akan mengambil makna dari salawat itu. Kenapa Allah dan malaikat memberi salawat kepada Rasulullah SAW?
Yang pertama adalah manusia yang paling agung. Manusia yang namanya dibaca seluruh orang bahagia. Bahkan di saat dia lahir, Rasulullah lahir, yang menangis adalah iblis, laknatullah. Oleh karena manusia agung itu Allah hadirkan di atas bumi untuk mencerdaskan, mencerahkan, mengkaryakan, memandirikan, membangun kepedulian manusia di bumi dalam hidup bermasyarakat, hidup berjamaah, hidup di lingkungan masing-masing, tetapi tetap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlakul karimah, dengan perilaku, dengan cara hidup yang diatur dengan syariat, sehingga di atas alam semesta ini selalu ada keseimbangan. Kapan ada kecurangan, kapan ada kebohongan, kapan ada penipuan, kapan ada manipulasi, kapan ada kezoliman, itu berarti kita telah mengotori alam semesta dan merusak keseimbangan yang Allah berikan kepada kita di atas muka bumi. Sehingga walaupun kita memiliki akhlak tetapi tidak jujur, tidak amanah, curang, suka bohong, suka melakukan kezoliman, menyiksa, menjalumi orang lain dalam hidup, itu berarti kita belum tepat menjadi umatnya Muhammad. Oleh karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melahirkan kecerdasan, mengkaryakan pencerdasan, membangun kemandirian, dan mengkaryakan manusia untuk memiliki akhlak agar mereka di dalam hidup itu dapat memahami, bertindak, bersikap, berperilaku, berbicara, bahkan di dalam perjalanan hidup, duduk, berdiri, tidur, makan, semuanya diatur dengan akhlak, di mana akhlaknya dapat mengagungkan al-araf al-azim, akhlaknya dapat menunjukkan kebahagiaan di atas muka bumi, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi salawat kepada Rasulullah. Pak Fadlan, kalau kita lihat kan memang lembaga pesantren, Pak Fadlan, baik pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat, di tengah-tengah berbangsa dan bernegara, akhlak itu penting. Akhlak bicara, akhlak berjanji, akhlak ngomong, akhlak melakukan aktivitas. Semua itu dapat mencerdaskan, bahkan mencerahkan orang lain. Walaupun itu menurut pandangan hati kita, kita tidak suka, kita tidak senang, tetapi perilaku dan kata-kata kita, sikap dan tindakan kita harus dapat membuat orang bertanya, orang ini tentu memiliki akhlak. Dan akhlak itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menjadi kepala negara, tapi menjadi kepala rumah tangga. Pak Fadlan, Nabi Muhammad juga menjadi pedagang. Nabi Muhammad juga menjadi imam. Nabi Muhammad juga menjadi masyarakat yang mampu memberi warna keteladanan itu kepada alam semesta, yang harus diambil oleh umatnya, yang harus diambil pelajaran ibro dari umatnya, agar mereka dalam bersikap, bertindak di alam semesta di mana saja mereka berada, dapat memahami akhlak itu, di mana akhlak itu tidak boleh mencederai orang lain dalam hidup. Apakah Nabi pernah berbohong? Nabi pernah curang? Tidak. Tapi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat melakukan aktivitas itu. Maka wahai umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah tiap tahun melakukan aktivitas maulid dari waktu ke waktu. Pertanyaan yang muncul, apakah dengan membuat maulid atau melaksanakan maulid tiap tahun itu sudah menciptakan suasana akhlak dari Nabi kepada tindakan kita dalam hidup? Masjid kosong, Al-Quran tidak dibaca, ada yang mengaku umat Islam tapi tidak bisa baca Quran, ada yang mengaku umat Islam tapi malas berjamaah di masjid, ada yang mengaku umatnya Muhammad tapi saling gesek, gosok dalam kehidupan, ada yang mengakunya umatnya Muhammad tetapi suka curang, berbohong dari waktu ke waktu. Jawabannya, makna maulid kita belum mengerti. Makna maulid kita belum mendalami. Makna maulid kita belum melaksanakannya. Dan kalau kita belum melaksanakannya, kita belum mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan tingkat mencintai Rasulullah SAW dalam maulid kita, dalam mengenang kelahiran Rasulullah SAW adalah menghasilkan peradaban baru agar orang-orang di atas muka bumi, siapapun orangnya, menempatkan akhlak karimah, cara bicara, cara bertindak, cara berpikir, selalu melahirkan kebijaksanaan yang di dalamnya ada di dalam perjalanan hidup. Tidak mengecewakan orang lain, tidak membuat orang lain menjadi marah, tidak membuat orang lain menjadi korban, tapi selalu menempatkan akhlak itu agar semua orang mendapatkan keuntungan. Keuntungan terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan semua orang yang ada di dalam mendapatkan keuntungan itu oleh karena kecerdasan dan pencerahan dalam tingkah laku dan berpikir itu dapat bermanfaat orang lain, dapat bermanfaat orang lain dalam tengah-tengah hidup. Maka di tengah-tengah COVID seperti begini, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita merenung bagaimana cara tidur Rasulullah, bagaimana cara menerima tamu Rasulullah, bagaimana cara membaca Quran, bagaimana cara bertindak sesuai syariah. Semuanya itu harus diikuti oleh kita oleh karena suri toladan itu sudah memberikan yang terbaik. Baik Pak Ustadz, Pak Fadlan, pengasuh pesantren Nuwar, terima kasih atas informasi dan ilmu pengetahuan untuk kita semua agar kita semua dapat lebih meresapi lagi makna dari Maulid Nabi Rasulullah SAW. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.